Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidz, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid Baitul Muhajirin beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat jamaah Masjid Baitul Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema Islam Anugerah Terindah. Bagi adik-adik yang mencatat, tema kultum pada malam hari ini yaitu Islam Anugerah Terindah. Bagi adik-adik yang mencatat, insya Allah nanti dapat hadiah dari Pak Ustadz. Tanda tangan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, belum pernah sesaat pun nikmat Allah Subhanahu wa taala berhenti dalam kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan tidurnya pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan." Sesungguhnya sebagian nikmat dunia yang memberikan kecukupan kepadamu adalah nikmat Islam. Perkataan Sayyidina Ali ini dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Fa inna a'zama ni'amillahi lil 'abdi. Sesungguhnya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita umat manusia, pertama, ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Jadi adanya kita di masjid ini, adanya kita di perumahan ini, adanya kita di Batam ini, adanya kita di negeri ini, bahkan adanya kita di dunia ini merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Yang kedua, ikhrajuhu min zulumatil kufri ila nuril islami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan umat manusia dari gelapnya kekufuran menuju cahaya yang terang benderang, yakni dinul Islam. Jadi Islam ini merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apa sih makna Islam itu? Jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh dan sebagainya, yang sering kita sebut sebagai hubungan manusia secara vertikal. Untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya, seperti makan, minum, berpakaian, akhlak, yang sering kita sebut sebagai hubungan manusia secara personal. Untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, seperti muamalah, politik, pendidikan, peradilan, ekonomi, budaya, dan sebagainya, yang sering kita sebut sebagai hubungan manusia secara horizontal. Inilah kesempurnaan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, bahkan siasah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Lanjut. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia. Hewan dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak diberikan aturan atau syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Hewan ketika sudah muncul rasa lapar, hewan tidak melihat ini makanan halal apa haram, ini makanan boleh apa tidak, ini makanan punya siapa, tak jadi soal hewan. Ketika muncul rasa hausnya, hewan tidak melihat ini minuman halal apa haram, boleh apa tidak, punya siapa, tidak jadi soal hewan. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan jasmaninya seperti makan, minum dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan atau syariat kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal dan baik, baik halal dari segi zatnya maupun halal cara kita mendapatkannya. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ketika hewan sudah muncul naluri seksualnya, hewan tidak melihat ini ramai apa tidak, hewan tidak melihat ini boleh apa tidak, sudah menikah apa belum, tidak jadi soal hewan. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia Allah ciptakan beserta naluri seksualnya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, kata Allah, menjadikan indah pada pandangan manusia pada apa-apa yang diingini, yang diinginkan, diantaranya kepada para wanita. Secara fitrah, laki-laki akan cenderung kepada perempuan dan perempuan akan cenderung kepada laki-laki. Untuk menjaga kesucian manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan, memberikan syariat untuk menyalurkan naluri seksual tersebut, yaitu dengan cara menikah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati perzinahan, pergaulan bebas dan sebagainya.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Lanjut. Ketika manusia menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajat manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia menjalani kehidupan ini senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, tidak mengenal halal dan haram, maka derajat manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Qulubun lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun." Sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar kebesaran-kebesaran Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Jadi kesimpulan kultum pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama, Islam adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Dan yang kedua, Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dan yang ketiga, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia. Thank you very much atas segala perhatiannya, dan I'm sorry atas segala kekurangan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.